itu Iya, tadi sentimen-sentimennya sentimennya, yang bikin betul. hari ini kenapa bisa Apa dar-dar coba? banget ya. Banyak Betul. banget orang-orang tuh di grup pada frustasi gara-gara Mhm. ini ada apa dengan market, kenapa 2 hari berturut-turut Betul. crash kayak gini. Padahal kemarin kata Mbak Sandra mungkin akan sedikit naik atau Iya, mungkin akan sideways. sideways lagi, Iya. tapi ternyata ini berlebihan. Ternyata. Ini malah turun Turun ya. turun. Ada Makanya. Mbak Sandra Tanpa Dewi di sini dari Investasiku Yes. guys, dan Mbak Sandra please enlighten us kenapa Kenapa? hari ini begitu. Mengapa? Kalau Banyak banget yang dilihat nyangkut ini teman saya. sama dong, yang deal gitu. Ya kalau kita lihat kayak begini ya keadaannya ya. Mm. Oh maju kemana? Nah, kemana? Maju apanya? Ya benar. Iya, oke. Benar. Seperti itu ya. Gak usah maju dihirauin seperti Mbak. itu ya. Gimana? Oke. Gimana? Oke, jadi kan kalau kemarin kan kita bilang dia sideways atau misalnya naik gitu ya. Ternyata malah market menghantam lebih jauh ya, lebih parah. Itu berarti ada something. Iya. Entah news atau sentimen apa yang terjadi. Dan ternyata benar ada berita itu adalah jadi kita tahu kan ada beberapa saham konglomerasi ya kayak Brand, Cuan, PTRO gitu. Mereka kan selalu berusaha untuk bisa masuk indeks MSCI atau FTSE ya. MSCI kan indeks Morgan Stanley ya, internasional. Terus kemudian kalau FTSE itu Financial Times ini indeks. Nah, dan 3 saham itu nggak masuk indeks. Jadi jadi bukan orang ya, fund yang sudah masuk di sana, yang udah dari jauh hari masuk di harga yang rendah, karena saham ini nggak masuk indeks lagi, mereka kecewa akhirnya mereka keluar dan buang besar-besaran gitu ceritanya. Jadi ini IHSG kita udah terpukul kemarin, saham perbankan rontok iya, hasilnya betul. nggak bagus, gak sesuai ekspektasi. Asing keluar, sekarang asing keluar lagi gara-gara saham ini nggak masuk indeks. Jadi apa ya, double kill kali ya IHSG kita 2 hari terakhir ini tuh Double ditempa. Tapi Bener bisa ditempa. sampai sekencang ini atau sedalam ini penurunannya dari dalam negeri nggak ada yang bisa menahan? Kalau dari dalam negeri karena kita indeksnya masih IHSG kita masih kebanyakan fundnya tuh dari asing ya, kebanyakan ya. Jadi IHSG kita tuh bergerak kenapa kadang sangat naik banget atau naik turun banget, itu pengaruhnya karena asing, karena di dalam ini masih banyak asing daripada investor lokal. Investor lokal kita tuh kayaknya masih di bawah under 20% deh. Beda dengan di luar negeri sana, investor lokal itu udah 60% ke atas gitu. Jadi nggak bisa kita Makanya lokal, pergerakannya sangat tergantung kepada sentimen di luar ya. Iya betul, itu juga iya karena kita didominasi oleh asing gitu. Berarti kita masih kena jajah dong ya di pasar modal. Iya, karena kita kan negara berkembang. Betul. Bapak mau pindah Salah negaranya? Hah? Bapak mau pindah negaranya? Enggak, aku cinta Indonesia. Sama. Oke. Aku cinta Indonesia. Enggak, kok enggak ada yang gini. Salah gini. Ya udahlah. Ya udah deh. Detikers di jam 16.02 ini IHSG udah ditutup. Jadi hari ini IHSG ditutup di level 6.742. Benar. Nah, turun 132 poin atau nyaris 2%, 1,93% lebih tepatnya, dengan jumlah transaksi 11,55 triliun. Hari ini IHSG sempat berada di level tertingginya di level 6.876 atau terendahnya di 6.657. Jadi memang sangat loyo sekali. Banyak orang-orang yang pada nyangkut, Mbak Sandra, banyak yang pada resah kayak ini mau lebaran kenapa malah begini? Apa yang harus kulakukan? Duitku kenapa tiba-tiba merah? Aku sih suka ya dapat duit merah. Sama loh, semuanya juga suka. Merah sama biru suka loh. Gimana bahasa? Padahal kalau misalnya dari dalam negeri sendiri ini beritanya ada bagus ya, kayak cadangan devisa kita naik. Itu pertama karena kita terbitin obligasi global, dan pemerintah kan sekarang jangan sangat concern juga, mulai cadangannya udah mengurangi dolar ya, biar rupiah kita juga menguat kayak gitu. Justru ya dari data yang ada cadangan devisa kita udah meningkat. Terus udah gitu ya, cuman kalau untuk data ekonomi kan kemarin
agak sedikit tidak Iya. sesuai ekspektasi ya. Pertumbuhan ekonomi. Iya, pertumbuhan ekonominya. Terus kemudian kalau untuk dari luar negeri sendiri itu tuh kita juga sebenarnya masih menunggu data non farm payroll Amerika hari Jumat ini. Jumat Ntar ini, malam, oke, nanti malam jam berarti setengah ya. 9 malam, iya. Jadi dan kemungkinan angkanya tuh tingkat penganggurannya masih tetap, cuman lapangan pekerjaannya berkurang sedikit gitu, yang which is harusnya itu nggak terlalu bagus ya, dan berharap, nah kalau trader itu atau investor berharap tuh suku bunga tuh turun supaya market bisa bereaksi lagi, enak lagi untuk kita trading atau investasi kayak gitu. Iya, iya, Dan iya, kalau dari kita sendiri ya mungkin kalau lihat IHSG begini sentimen-sentimen yang terdekat aja yang bisa mempengaruhi, kayak nanti tuh mau lebaran ya mulai-mulai lah iya, nih iya. saham-saham MAPI udah mulai naik. Iya, Alfamart ya kemarin kayak Ah, Amior, iya, iya. Mayora kayak gitu-gitu. Sanggup nggak sentimen lebaran itu mengangkat ISG nanti Ya sampai ke nggak lebaran? terlalu. Ya kalau misalnya sampai lebaran iya, cuman kalau misalnya sampai jangka panjang ini kan cuma sentimen sesaat doang ya. Ya maksudnya iya. ketika orang-orang nih Pada pada belanja. nungguin nih untuk sampai ke lebaran biar jadi duit lebaran nanti diambil nih investasinya gitu misalnya. Mungkinkah dengan kondisi saat ini dengan sentimen-sentimen yang sekarang ada nanti di lebaran itu ISG bakal bounce back gitu misalnya. Oh, oke. Atau masih akan pergerakannya gini-gini aja. Kalau pergerakan itu kan pengaruhnya lebih ke arah harus ada yang sentimen besar banget ya. Kalau lebaran kan sentimennya kecil ya, gitu doang oke. gitu ya. Itu kayaknya nggak terlalu bounce back yang IHSG naik itu enggak sih, belum ya. Oke. Gitu. Berarti apa yang dinantikan investor atau mungkin pelaku pasar ketika ISG ini lagi lesu-lesunya, apa yang dinantikan supaya bisa dia bounce back, Mas Sandra? Kalau IHSG lagi lus-lusunya begini ya, yang dilakukan pelaku pasar. Mungkin tadi yang kalau misalnya yang bisa kita lakukan dari investasi kan berarti harus nunggu ya. Iya. Dan ini nih agak sebenarnya tahun yang tough nih 2025 ini nih. Masih nggak jelas arahnya dari pemerintah US juga belum jelas. Ntar sebentar ada perang dagang, sebentar ya udah nanti dulu di hold deh sebulan Iya, gitu iya, kan. iya. Dari China-nya ternyata dikirim balasan juga. Ya udah gue perang tarif juga nih ke Amerika. Lu mau impor gas kan ke gua, minyak gue kena tarif 10%. Jadi kita masih belum bisa ngebaca. Dan dari Indonesia pun walaupun sudah jalan programnya Pak Prabowo yang lebih concern ke menengah ke bawah ya, dia dari mulai makan gratis, yang subsidi listrik, terus kemudian ada juga perumahan gitu yang murah gitu kan. Tapi kan itu belum bisa kelihatan dalam 1 tahun Iya. ini, dan itu ya itu agak berat kalau untuk investor gitu, karena nunggunya pasti lama. Dan kalau untuk orang teman-teman yang suka trading, nah itu manfaatin momentum aja. Mungkin kalau untuk sekarang dalam waktu dekat ini kita lihat arah big fund, big player, smart money itu ke arahnya kemana, ke saham yang mana gitu. Contohnya misalnya mungkin kita bisa intip-intip saham konglomerasi yang di bawahnya Pak Hasim, yang udah programnya juga ada jelas, yang mau Si listrik wifi itu. ya, Ya, listrik oh dia kan ya, mau ya, ya, menggunakan tarif listrik murah, kecepatan tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat ya gitu. Ya cermat-cermatnya kita lah melihat arah si big Jadi fund tuh lagi di mana menghindari dulu nih. saham-saham gorengan. Iya memang itu setiap juga saat hindari selalu sih harus kalau itu dihindari mah. Ada sih. apa-apa juga dihindari ya. Iya. Ya, Boleh ya. Boleh Boleh didekati sih kalau berani gitu Iya, ya. kalau misalnya berani ngambil resiko ya nggak apa-apa, tapi kalau untuk pemula ya tidak Sarankan disarankan. ya. Oke. Sarankannya kalaupun gorengan ya cari yang minyaknya mahal ya. Oh benar. Jangan yang minyaknya hitam gitu. Benar. Setuju. Ya. Oke. Di hari ini yang saham sektoralnya apa Oh yang iya, paling tadi belum baca ya. dalam? Sektoralnya Apakah ada yang hijau di tengah pelemahan yang gede-gedean hari ini? ada. Oh, Masih apakah tetap itu? ada? Finance hijau. Finance. Salah satunya ada BCA, BCA 4% hari ini, BRI 1,5%, terus Mandiri kemarin udah turun dalam banget ya. Iya. Ya dari overall sih hasil kinerja mereka bagus, cuman masih di bawah ekspektasi aja. Kayak gitu. BRIS hari ini 4,86%. Terus Itu kenapa finance pada hijau Mbak di tengah pelemahan yang cukup dalam? Iya kemarin udah turun dalam. Terus sekarang coba kita lihat ya grafiknya. Biar ini. Kayak contohnya hari ini BBRI lah ya. Kalau ini kan kemarin berdampak karena mereka
efek laporan keuangan ya yang tidak Iya, iya, iya. sesuai. Kalau hari ini naik sebenarnya nggak naik-naik banget sih ini ya. Karena ada ini sedikit lah dari domestik kita volume yang ambil. Ya mungkin mereka pengen akumulasi gitu dikit-dikit, kecil. Tapi naiknya nggak signifikan gitu. Tapi oke lah, masih naik loh. Masih ada yang Masih Iya, ada yang naik, masih oke naik. loh. pelemahan terdalam dari sektor mana tadi? Basic industry. Oh, basic Iya, industry, saham-sahamnya sih, komoditas. Iya, Pernah iya. juga Pangestu itu. Ada TPIA, ada cuan kan. Mungkin ada yang lagi nonton terus kayak aduh, terus gue jadi masuk gak nih pasar modal nih, tadi mau masuk. Kalau gue bilang sih masuk mah Iya. Masuk di aja. kapan aja bisa dan gak ada yang waktu yang salah gitu ya. Tapi mungkin bingung Mbak, buat yang awal-awal mendingan pilih yang saham Iya. kayak gimana nih? Mungkin ada kriteria-kriteria tertentu Nah. buat pemula. Biasanya kalau untuk pemula pasti pilihannya kalau di Indonesia ya kita saham perbankan sama saham retail. Oke. Karena kalau saham perbankan walaupun Indonesia itu mencerminkan ekonomi kita. Jadi kalau misalnya kita tarik garis 20 tahun ke belakang kan ya ekonomi kita kan ada titik terendah tinggi, tapi Betul. kalau kita tarik panjang itu tetap naik gitu. Dan sektor perbankan itu sebagai backbone-nya. Kenapa? Karena sektor perbankan kan itu jantungnya masyarakat kecil yang kredit berjalan di situ ya, bank-bank pemerintah gitu kan. Gitu kan, dan pendapatan mereka tuh dari situ gitu, dari menghidupi menengah ke bawah yang kredit yang untuk berwirausaha, minjam uang lah istilah gitu. Iya, iya. Kalau mereka pembayaran lancar berarti kan ekonomi mereka lancar, konsumsi juga lancar, kayak gitu. Iya, iya, Perekonomian kita tumbuh udah gitu, dan mereka juga pun tetap belanja bahan sandang utama ya gitu kan, retail gitu. Jadi kalau untuk pemula pasti dua ini biasanya, kalau nggak retail perbankan Perbankan, oke. gitu. Nah kalau memang mau invest untuk 3 tahun atau sampai 5 tahun ke depan ya saham perbankan pas nih lagi turun-turunnya, lagi bisa murah-murahnya dikoleksi ya iya saat ini. gitu. Bukan untuk jangka pendek Jangka gitu. panjang. Kalau jangka pendek mungkin masih akan turun lagi gitu. Hmm. Tapi kalau untuk jangka panjang, kalau kita lihat sisi fundamentalnya si perusahaan ini kayak BMRI, BRI, BNI gitu kan, BBCA, kita kan udah tahu itu bank pemerintah dan bank swasta BCA tapi terbaik gitu ya, dan menyokong ekonomi Indonesia gitu ya. Ya kalau untuk invest ini bisa jadi bahan pertimbangan untuk dicicil gitu. Nah kalau mau tahu lebih banyak tentang saham-saham yang lainnya, apa Mbak Sandra? Discord investasi Iya, di coach. scan barcode-nya ya. Di scan barcode-nya, Di-scan. nanti terhubung ke Discord-nya investasiku. Di sana bisa tanya macam-macam tentang pasar Saham, modal gitu ya. ya. Investasi, trading, apapun itu, reksadana, obligasi, Oh, semuanya lengkap Semuanya ya. lengkap. Benar-benar. Jadi kalau misalkan Gratis ya. Gratis? gratis. Konsultasi bisa juga di sana. Bisa. Nanya-nanya gitu ke Dijawabnya Pak Firman beberapa bisa. jam lah. Yang jawab adminnya siapa? Adminnya siapa di situ? Iya, adminnya siapa? Ada Oh, tim ada, ini. ada. Oh, oke. Ada. Ya, tapi pasti dijawab ya. Pasti dijawab. Harus sabar emang. Karena yang nanya pasti banyak Namanya juga banget nih. konsultasi kan gratis, jadi sabar. Iya, sabar ya. Tapi itu gitu. bukan AI yang jawab kan? Bukan. Bukan chatbot. Oh enggak kan? langsung, enggak bukan. Masih ada manusianya di belakang. Masih ada manusianya. Nanti masih lagi mau adanya. chatbot. Hah? Nanti lagi mau chatbot pakai Oh ada ini. chatbot juga Oh, nanti. iya, ini Otomatis untuk rekomendasi aja, tapi kalau misalnya Oh. konsultasi tetap harus ada ininya Oh, lah. iya, benar-benar. Iya kan. Iya. Yang si Manusianya. Feedstock AI itu ya. Iya, betul. Nah, Oke, menarik. terima Jadi kasih jangan- Mbak Sandra.